Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas mengapa angkatan militer negara Jepang di anime My Hero Academia tidak melakukan operasi militer dengan mengerahkan alutsista tempur bersama para hero melawan Paranormal Liberation Front. Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa juga untuk follow akun TikTok saya, yaitu My Food and Store, agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, tak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai saja. Kita semua tahu betapa masif dan berbahayanya ancaman yang ditimbulkan oleh Paranormal Liberation Front di bawah komando Shigaraki Tomura yang sudah di-upgrade habis-habisan oleh Dr. Kyudai Garaki. Mereka punya ribuan pasukan, villain-villain yang kuat, dan yang paling mengerikan, Hike Enomu serta Gigantomachia. Para hero profesional yang dibantu oleh siswa-siswa UA High School harus berjibaku habis-habisan dalam perang besar yang memakan banyak sekali korban. Skala konfliknya udah kayak perang dunia versi Quake. Di tengah kekacauan dan pertempuran tersebut, apa yang terjadi kalau militer Jepang mengerahkan alutsista tempurnya? Kenapa militer Jepang diam saja melihat ancaman yang begitu besar tersebut? Kenapa mereka tidak mengerahkan tank, jet tempur, atau rudal untuk membantu para hero melibas Paranormal Liberation Front? Kan logis saja kalau musuh sekuat itu mengancam keamanan nasional, tentu militernya akan turun tangan. Tapi ternyata situasinya nggak sesimpel itu dalam dunia My Hero Academia. Ada banyak faktor kompleks yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kita harus ingat kalau dunia My Hero Academia beda sekali sama dunia kita. Sejak kemunculan Quake, struktur sosial dan cara penanganan konflik udah berubah drastis. Quake jadi sumber segalanya, baik kekuatan para pahlawan maupun ancaman penjahat. Nah, untuk menghadapi ancaman berbasis Quake ini, muncullah sistem pahlawan profesional. Mereka mempunyai lisensi dan beroperasi di bawah hukum untuk menangani para pengguna Quake yang menyalahgunakannya. Jadi, para pahlawan itu memang pasukan khusus yang didesain untuk menghadapi pertempuran yang melibatkan Quake. Sementara angkatan militer meskipun tetap ada perannya fokus untuk ancaman konvensional atau pertahanan negara dari serangan yang sifatnya bukan Quake, atau mungkin mendukung operasi pahlawan dari belakang layar dalam skala besar. Masalah paling krusialnya adalah collateral damage alias kerusakan dari korban sipil. Bayangin aja kalau banyak tank yang dikerahkan di tengah kota berpenduduk padat seperti kota Jakku yang menjadi pusat pertempuran melawan Paranormal Liberation Front, dan jet tempur F-35 serta F-15J yang melancarkan serangan udara, apa yang akan terjadi? Kehancuran masif, gedung rata dengan tanah, infrastruktur hancur, dan yang paling parah, korban sipil banyak yang berjatuhan. Para pahlawan itu didesain untuk meminimalisir korban sipil dan kerusakan sebisa mungkin. Mereka punya kemampuan untuk bergerak lincah, melakukan evakuasi, dan mengerahkan serangan secara presisi, meskipun kadang-kadang suka kebablasan. Kalau militer dengan alutsista beratnya turun tangan, potensi kehancuran dan jumlah sipil bisa menjadi jauh lebih besar. Opini publik pasti langsung anjlok, kepercayaan sama pemerintah, bahkan dengan sistem pahlawan, akan hancur berkeping-keping kalau ada korban sipil yang jatuh karena intervensi militer. Selanjutnya, kita harus mempertimbangkan efektivitas alutsista tempur konvensional melawan para pengguna Quake tingkat tinggi, terutama kepada Paranormal Liberation Front. Mungkin saja rudal-rudal ini akan efektif melawan monster seperti Gigantomachia yang badannya sangat keras dan Hike Enomu yang punya regenerasi super cepat.
Namun, untuk karakter seperti Shigaraki Tomura yang punya quick decay yang super destruktif dan quick all for one yang punya begitu banyak quick curian di dalamnya, tank dan rudal yang diluncurkan malah bisa menjadi makanan buat dia. Belum lagi menghadapi villain lain yang punya quick kuat seperti terbang, teleportasi, atau quick yang bisa memanipulasi logam dan teknologi. Alutsista militer bisa-bisa malah jadi senjata makan tuan atau nggak ada gunanya sama sekali. Terus ada juga yang bilang kalau militer sampai turun tangan itu berarti para pahlawan tidak becus dalam bekerja atau sudah hancur karena tidak sanggup menangani ancaman yang sudah terlalu besar. Sehingga ini bisa menurunkan moral publik dan kepercayaan terhadap pemerintah. Pemerintah pasti berusaha sebisa mungkin menghindari skenario ini. Terus juga ada kemungkinan eskalasi konflik yang menjadi jauh lebih besar karena penggunaan kekuatan militer secara masif oleh sebuah negara memicu reaksi yang lebih ekstrim dari para pihak Paranormal Liberation Front. Karena Paranormal Liberation Front itu punya jaringan dan simpatisan dari seluruh dunia yang bisa membalas dengan cara yang lebih brutal dan tanpa pandang bulu.